見ねえ顔だな。今日からスズランだ。Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas konten dengan segmen yang berjudul Kenapa Tidak Ada Film atau Kenapa Tidak Ada Sequel. Kali ini yang bakal kita bahas adalah film The Raid 3. Apakah ada di kemudian hari? Sehingga saat ini mungkin kamu bertanya-tanya kenapa The Raid 3 tidak ada. Justru jawabannya datang dari sosok sutradaranya sendiri. Dari dulu loh, penasaran? Cek aja penjelasannya yang sudah Mimin rangkum. Total ada 8 poin yang bisa Mimin ambil atau Mimin paparkan di video kali ini. Sutradara Gareth Evans memulai film aksi Indonesianya dengan Merantau pada tahun 2009, yaitu juga menjadi film pertama Iko Uwais. Awalnya tujuan Evan hijrah ke Indonesia adalah untuk membuat film dokumenter tentang seni bela diri silat, dan setelah melihat bakat dari Uwais, dia mengajak Uwais untuk berperan dalam film Silat Merantau sebagai Yuda, sang pengembara heroik. Kerjasama mereka tidak berhenti di situ. Pada tahun 2012, Evans dan Uwais berhasil memperkenalkan silat dengan film aksi brutal berjudul The Raid: The Redemption. Jadi di poin pertama Mimin bakal jelaskan dulu sejarah tentang film The Raid yang menceritakan penggerebekan polisi di komplek apartemen Jakarta yang dipenuhi pembunuh dan psikopat. Film tersebut menggabungkan adegan aksi silat dengan suasana horor survival yang berhasil menghadirkan film aksi klasik. Setelah film pertama sukses, Evan merilis sequel keduanya yang berjudul The Raid 2 pada tahun 2014, memperluas plot pada keluarga penjahat Jakarta. Film sequel tersebut mempunyai cerita yang lebih kompleks dan adegan aksi yang lebih liar. Meskipun sebelumnya Evans menganggap waralaba The Raid sebagai trilogi, tetapi The Raid 3 tidak pernah terjadi sampai sekarang. Jadi mengapa pihak dari fans sendiri menganggap The Raid 3 itu mungkin ada? Karena yang bilang adanya itu, yang memberi harapan itu dari pihak sutradaranya sendiri yang bilang bakal ada trilogi. Namun dia sendiri akhirnya yang menutup statementnya, dia yang bilang trilogi, tapi nyatanya sampai tahun 2024 sekarang tidak ada film The Raid 3. Ya, kita bakal simak lagi di poin kedua kenapa tidak ada atau batal The Raid 3 itu. Di poin kedua, berakhir hanya 2 film tanpa trilogi. Setelah mengejarkan The Raid 2, Evans mengambil jeda dari pembuatan film aksi dengan film horor yang tayang di Netflix berjudul Apostle pada tahun 2018. Dalam wawancaranya pada tahun 2016 dalam Impact Online, Evans mengungkapkan bahwa kesuksesan The Raid 2 dan kembalinya Evans ke Inggris membuatnya merelakan The Raid 3. Apakah itu keputusan yang sengaja atau tidak? Kembali ke Inggris terasa seperti babak penutup dari waralaba itu, kata Evans. Saya rasa kami mengakhiri cerita dengan cukup rapi di bagian kedua. Jadi pernyataan dari saudara ini mengatakan bahwa sudah cukup epic dikemas dalam 2 film, itu sudah cukup menurut dia, dan dia kembali ke Inggris sehingga itu membuktikan bahwa kemungkinan The Raid 3 nggak bakal ada itu dari saudara, karena di saudaranya itu dia udah pulang ke Inggris, ke tempat kampung halamannya, dan mengatakan sebuah statement yang mengatakan saya rasa kami mengakhiri cerita dengan cukup rapi di bagian kedua. Itu tandanya mungkin bagian The Raid 3 itu sangat sulit untuk dibuat karena memang dari pihak sutradaranya sendiri sudah tidak ada niatan lagi untuk membuat film ketiganya. Jadi triloginya itu berakhir di film The Raid Berandal pada tahun 2014. Nah, tapi tetap pihak dari penggemar tetap tidak mudah putus asa dan mereka tetap berharap adanya The Raid 3. Poin ketiga adalah plot The Raid 3 tanpa Iko Uwais sebagai MC atau main karakternya. Jadi Evans juga mengulangi hal yang sama ketika mempromosikan Apostle. Dalam wawancaranya dengan Slash Film, Evans menyatakan apa yang kami lakukan pada The Raid 2, kami menutupnya dengan baik. Jadi tidak terlalu menarik bagi saya
untuk kembali ke dunia itu lagi. Evan juga menyatakan bahwa kalaupun The Raid 3 terjadi, karakter yang diperankan oleh Wise yaitu Rama akan memiliki peran kecil di The Raid 3, mengingat di akhir film Rama mengatakan tidak, saya sudah selesai ketika didekati oleh Goto dan anak buahnya. Jadi bisa dibilang film ketiga ini plotnya itu sudah bukan MC-nya bukan si Rama lagi sebagai karakter utama di film The Raid 3. Jadi bisa dibilang ada Rama tapi cuma sebagai cameo aja, sedangkan MC-nya sudah ganti ke orang lain, tapi filmnya masih lanjutan dari The Raid 3 walaupun itu baru rumor ya, sampai sekarang belum ada gitu filmnya. Poin keempat, plot baru The Raid 3 untuk keluarga kriminal Goto. Jika waralaba The Raid dilanjutkan, film ini akan lebih fokus kepada keluarga kriminal Goto yang berkonflik dengan Yakuza. Hal tersebut justru kemungkinan akan membuat waralaba The Raid menjadi tidak begitu diminati, mengingat film-film sebelumnya sangat erat dengan karakter Rama dan seni bela diri silat, bukan Goto dan Yakuzanya. Walaupun nasib The Raid 3 berhenti, remake Amerika dari The Raid tetap dalam pengembangan dengan sutradara Joe Carnahan, penulis Adam Simon, dan aktor Frank Grillo sepakat bahwa filmnya bukanlah remake, melainkan sesuatu yang baru berjudul Zeno. Jadi sebenarnya pihak Hollywood tuh udah buat remake ya cuy, tapi mereka tuh buat judulnya tuh Zeno, jadi mirip kayak The Raid gitu, tapi nggak bilang The Raid remake. Mereka tuh buat judul sendiri, hanya saja terinspirasi dari keberhasilan dari film The Raid. Poin kelimanya adalah Iko Uwais dan sutradara Evan sudah berkarir masing-masing. Saat ini Evan melanjutkan karirnya dengan serial Apostle dan Gangs of London. Uwais juga telah menjadi salah satu bintang seni bela diri dengan film-film seperti Beyond Skyline, The Night Come For Us, serial Netflix yang berjudul Wu Assassin, dan film yang akan datang yaitu Snake Eye Geijo Origin. Meskipun The Raid 3 tidak pernah terjadi, setidaknya Evan dan Uwais telah berhasil membuat film aksi klasik The Raid dan The Raid 2 membekas di hati para penggemar. Jadi memang nggak ada The Raid 3, tapi mereka sudah banyak banget melakukan karya-karya lain seperti di film-film yang sudah mereka peranin setelah The Raid 2. Malah saya lebih nganjurin kalau misalnya Sobat Reka pengen nonton The Raid 3 nggak ada. Jadi saya lebih nganjurin nonton film Netflix yang berjudul The Night Come For Us. Karena itu mirip kayak pantas kalau dibilang The Raid 3. Hanya saja memang karakter utamanya itu MC-nya itu Joe Taslim ya. Jadi si yang jadi villainnya malah si Iko Uwais. Itu film lumayan keren banget dan patut untuk kalian tonton sebagai penggemar The Raid 1 ataupun 2. Jadi The Night Come For Us adalah versi The Raid, tapi yang jadi tokoh utamanya adalah Joe Taslim. Jadi bisa dibilang itu ya lumayan menghibur lah bagi orang yang tidak mendapatkan film The Raid 3. The Night Come For Us itu benar-benar top banget sih menurut Mimin. Poin keenam adalah alur cerita dari The Raid 3 itu berawal dari angan-angan saudara. Jadi saudara ini nggak serius gitu untuk menulis naskah The Raid 3, sehingga kalau cuma modal angan-angan doang ya ini jadinya gitu. Jadi nggak jadi buat filmnya. Film The Raid pertama dan kedua telah lama rilis ketika wawancara saudara Grant Evan bersama Joblo muncul di tahun 2018. Saat ini ia mengungkapkan proyek film ketiga yang menggantung tersebut lebih diniatkan bakal berfokus pada keluarga Goto berperang dengan atasan Yakuza mereka. Poin ketujuh adalah waktu yang sudah lama berlalu. Jadi sekarang aja udah tahun 2024 cuy ya. Jadi The Raid 1 dan 2 tuh udah luar biasa buat si Evan tadi sebagai saudara. Namun dia tidak hanya ingin membuat The Raid setiap waktu, dan ketika lebih banyak waktu berlalu dari itu, semakin kurang berminat pula diriku untuk kembali ke sana. Yang telah kami buat dengan The Raid 2 kami cukup menutup dengan baik, sehingga ya tidak terlalu terlihat menarik bagiku untuk kembali ke dalam dunia tersebut lagi, jelas Gareth dalam wawancaranya dengan Impact Online tahun 2016. Dilansir dari dialog Empire Online, setelah Evan menghabiskan waktu 18 tahun mengejarkan film Blister, proyeknya setelah The Raid 2 yang akhirnya nggak terwujud, dia merasa sudah move on dari karya-karyanya sebelumnya. Sebelumnya saya menyadari saya sudah 5 tahun ke depan saya telah membuat Apostle, kami mulai melakukan produksi Gang of London, jelasnya. Saya tidak bisa melihat diri saya kembali untuk membuat The Raid 3. Minat saya telah pindah ke proyek lain. BTW kalau ada yang nanya, Bang Thomas Rekap dari mana sih sumber yang beritanya ini? Saya dari artikel, ada artikel-artikel kayak Liputan 6, kayak
game skip yang ada di artikel di Google. Jadi saya udah searching, udah saya buat skrip. Jadi kalian jangan takut, itu semua beritanya langsung ada gitu. Saya searching dulu ya, nggak asal-asalan. Jadi poin terakhir yang Mimin bisa tangkap dari berita tentang The Raid 3 adalah dalam wawancaranya bersama Impact Online, Gareth juga menyadari akan ada minat untuk itu dan jujur luar biasa menyentuh untuk melihat orang-orang masih meninggalkan pesan kepadaku untuk memintanya. Jadi nggak bakalan bilang mustahil, namun lebih cenderung tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat ini. Jadi ya, di sini si Gareth Evans tuh bilang nggak mustahil, tapi dalam waktu dekat nggak mungkin ada filmnya. Ini udah tahun 2024 cuy. Dari 3 dahulu di suatu waktu sempat ada dalam perhatianku. Saya punya ide lengkapnya. Saya tahu bagaimana ceritanya bakal berlangsung, namun kupikir sudah cukup waktu berlalu sekarang bahwa menurutku tidak akan lagi untuk kembali dan mendatanginya. Kami senang sekali mengerjakan film-film tersebut dan menurutku kami sudah sampai ke sebuah penutup yang baik dan lumayan alami. Jelas Gareth seperti yang dilaporkan oleh Simberland di tahun 2018. Oke sobat rekap, jadi itu dia 8 poin yang udah Mimin rangkum, dan by the way semua kata-kata yang saya bahas di video ini itu semuanya itu dari artikel berita yang udah Mimin searching dulu di Google, jadi udah terpercaya gitu ya. Bahkan berita terbarunya udah Mimin searching sekitar Juli tahun 2024. Jadi beritanya masih baru banget, masih hangat banget beritanya. Memang The Raid 3 itu udah nggak bakal ada lagi cuy, ini udah terkonfirmasi. The Raid 2 berandal adalah penutup dari film-film The Raid. Jadi bagi kalian yang pengen nontonin film-film, yang penting ada Iko Uwaisnya deh sebagai jagoan bela diri aktor laga silat dari Indonesia. Jadi kalau kalian suka The Raid karena Iko Uwais, saya anjurin mendingan nonton aja film-film Iko Uwais yang lain selain The Raid, contohnya kayak The Next Come For Us. Atau lebih lengkap lagi, Mimin udah pernah buat video biar kalian langsung aja nonton, judulnya adalah Top 8 Film Terbaik Iko Uwais Aktor Laga dari Indonesia. Segitu aja, jangan lupa subscribe. Dadah.